Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Jangan lupa untuk bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih. Lanjut. Bab 751-755. Seorang selebritas internet bernama Zixuan juga mengarahkan kamera ke Wusen dan yang lainnya, dan berkata dengan kejam, "Pemirsa di ruang siaran langsung, lihat bau ini, penjaga keamanan yang menghentikan kami, siaran langsung. Menurut Anda apa yang harus kami lakukan?" Penonton di ruang siaran langsung segera mulai menghina Wusen dan yang lainnya. Ia bahkan mengancam akan membunuh Wusen dan beberapa orang. "Paparkan semua informasi keluarga mereka keluar dari sini, penjaga keamanan bau itu, bisakah kamu menunda siaran langsungku?" Zixuan menghina. Setelah dimarahi, para selebritis internet ini akan pergi. Wusen tentu saja menolak dan segera mengejar mereka untuk menghentikan sekelompok orang. Kepribadiannya mirip dengan Ye Junlin. Situasi ini sungguh tidak dapat ditoleransi. Dua pertanyaan. Pertama, jika Anda tidak bisa siaran langsung, segera hentikan. Kedua, jika Anda menghina kami, minta maaf. Wusen tegas, "Kami tidak akan meminta maaf dan terus menyiarkan langsung. Apa yang bisa kamu lakukan?" Zixuan mencibir, "Kalau begitu jangan salahkan kami karena mengusirmu." Wusen berkata dengan marah, "Apa yang terjadi? Apa yang terjadi?" Pada saat ini, beberapa manajer dari Zhang Shougang datang, diikuti oleh Li Ziran dan lainnya. "Bos, beberapa penjaga keamanan tidak mengizinkan siaran langsung dan ingin mengusir kami." Zixuan segera berteriak. Zhang Shougang segera menatap Li Ziran, "Tuan Li, apa yang terjadi? Kami tidak diterima." "Tuan Zhang, jika Anda tidak punya apa-apa, saya akan mengurusnya." Li Ziran memanggil Wusen dan yang lainnya ke samping dan menyuruh mereka untuk bersabar. "Baiklah, Tuan Li, demi saudara Ye, saya akan menanggungnya. Jika tidak, meskipun saya tidak melepaskan pekerjaan ini, saya tetap harus bekerja dengan mereka." Wusen dengan paksa menekan amarahnya. Selanjutnya, Li Ziran mengajak Zhang Shougang dan rombongan mengunjungi kawasan hiburan grup Dongtian. Setelah melihat sekeliling, Zhang Shougang berkata dengan sinis, "Tuan Li, setelah melihat-lihat, tempat Anda tidak terlihat seperti tempat di mana film bagus dapat dibuat. Saat ini, semuanya didukung oleh Zheng Zihan." Zheng Zihan segera berkata, "Tidak, saya hanya sebagian kecil. Alasan mengapa film-film besar kita laris manis adalah karena kualitasnya yang luar biasa, kualitasnya sangat bagus. Tapi sepertinya Anda tidak bisa membuat film yang bagus dengan kondisi Anda. Apakah kamu menjiplak?" Zhang Shougang mencibir. Kata-kata Tuan Zhang terlalu berlebihan. Kata Li Ziran tidak puas. Faktanya, orang-orang dari Huafeng Entertainment ini mulai bertingkah seperti selebriti begitu mereka tiba. Kesini bukan untuk berkunjung sama sekali, tapi untuk berpura-pura menjadi seorang master. Li Ziran sangat marah. Sekarang lebih banyak lagi tentang plagiarisme. Li Ziran tidak tahan. "Tuan Li, saya hanya bercanda." Zhang Shougang tersenyum. Kemudian dia berkata kepada Zheng Zihan tanpa ragu-ragu, "Zheng Zihan, pernahkah kamu mempertimbangkan untuk berganti pekerjaan? Sekarang kamu baik-baik saja. Tapi bagaimanapun juga, kamu terbatas pada film online. Kamu harus berkembang menjadi film teater. Bagaimana menurut kamu? Datanglah ke perusahaan kami. Pasti memiliki potensi lebih dari Anda di sini." Perburuan liar di depan Li Ziran. Tapi Li Ziran berkata dengan murah hati, "Baiklah, Zihan, kamu bisa mempertimbangkannya." "Haha, Zihan, kamu lihat Tuan Li memahami situasinya dengan lebih baik. Datang saja ke tempatku." Zhang Shougang berkata sambil tersenyum, "Tidak, terima kasih Tuan Zhang atas kebaikan Anda." Zheng Zihan bersumpah, kecuali Li Ziran dan Ye Junlin tidak menginginkannya. Kalau tidak, dia tidak akan meninggalkan grup Dongtian. Kalau begitu jangan menyesalinya. Zhang Shougang juga mengancam di depan umum. Li Ziran dan yang lainnya sangat marah. Yang disebut balok atas tidak lurus dan balok bawah bengkok. Bos, memang seperti ini, para selebritis dan selebritis internet di bawah ini mungkin akan menjadi semakin arogan dan mendominasi, serta tidak akan menganggap serius siapapun.
Mereka sama sekali tidak datang berkunjung. Mereka di sini untuk mencari kesalahan, memburu orang, dan memamerkan kekuatan mereka. Setelah kunjungan, pergi ke ruang resepsi, Zhang Xiaogang mengabaikan yang lain dan merokok. Sangat arogan, Tuan Li, saya ingin berbicara dengan Anda tentang sesuatu. Ada apa, Tuan Zhang? Beritahu saya, Li Ziran benar-benar tidak punya banyak kesabaran lagi. Saya berencana untuk mengakuisisi bagian hiburan dari perusahaan Anda, bagaimana menurut Anda? Zhang Xiaogang menghisap cerutunya, buah plumnya diasap hingga membuatku terbatuk-batuk. Akuisisi? Tidak mungkin, saya menjalankan bisnis yang bagus dan tidak punya rencana untuk menjualnya. Li Ziran menolak, Zhang Xiaogang tersenyum. Tetapi berbeda ketika saya memperoleh sesuatu. Anda harus menjualnya, karena saya, Zhang Xiaogang, harus mendapatkan apa yang saya suka. Memang, di lingkaran hiburan Huahai, Zhang Xiaogang sangat mendominasi. Apapun yang dia inginkan, dia akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Memburu orang, memperoleh, dan membeli secara paksa hak cipta adalah hal yang biasa. Semua orang di dunia hiburan takut pada Zhang Xiaogang. Li Ziran tersenyum, kalau begitu, apa yang saya yakini tidak bisa dijual. Tuan Li, jalan Anda telah dipersempit. Jika Anda menolak saya, Anda tidak dapat meninggalkan bisnis hiburan, baik itu sumber daya saluran, koneksi pribadi, semua aspek aku akan membunuhmu. Zhang Xiaogang berkata terus terang, kalau begitu aku tidak takut, aku belum pernah melihat angin kencang atau ombak besar. Li Ziran bertekad, oke, tunggu saja. Zhang Xiaogang berdiri, mereka yang menjadi sasaran saya akan dilarang dari industri ini, dan Anda tidak akan bisa maju. Zhang Xiaogang mengancam sebelum pergi, eksekutif perusahaan lainnya tampak khawatir. Huafeng Entertainment berbeda, selama bertahun-tahun, banyak perusahaan hiburan dengan potensi telah dihancurkan oleh mereka. Kita berada dalam bahaya saat ini, mengapa Li Ziran tidak tahu betapa kuatnya Huafeng Entertainment, Wall Kain. Tetapi bahkan jika dia melepaskan bisnis hiburan, dia tidak akan membiarkan dia memperolehnya. Saat ini, Ye Junlin datang. Ku dengar ada tim selebriti internet yang sangat sombong. Di mana mereka? Tanya Ye Junlin. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wu Shen, dia sangat marah. Bukankah ini memprovokasi dia? Bagaimana hal ini dapat ditoleransi? Lupakan saja, mereka sudah pergi, tidak perlu mengganggu mereka lagi. Li Ziran menggelengkan kepalanya, dia takut segalanya akan menjadi kacau dan menimbulkan masalah. Itu tidak baik untuk siapapun, mereka berdoa agar aku tidak menyentuhnya. Jika tidak, akulah yang harus menanganinya. Kata Ye Junlin dengan marah, Li Ziran dianiaya, dan dia sama sekali tidak setuju. Tuan Li, ternyata tujuan kedatangan tim Huafeng Entertainment ke Jinling bukan untuk mengunjungi perusahaan kita. Mereka akan pergi ke wilayah militer Jinling untuk syuting variety show. Awalnya, mereka ingin memfilmkan variety show ini di daerah militer Jinling, tapi ditolak, entah kenapa, tapi daerah militer Jinling sebenarnya setuju. Sekretaris kecil itu menjelaskan masalahnya, aku mengerti. Li Ziran tidak terlalu memperhatikan, tapi saat Ye Junlin mendengar ini, wajahnya dipenuhi amarah. Apa katamu? Mereka akan pergi ke daerah militer Jinling untuk syuting variety show. Tanya Ye Junlin. Ya, kata sekretaris kecil itu. Ini tidak masuk akal. Siapa yang memberi mereka keberanian untuk menembak di wilayah militer Jinling? Wajah Ye Junlin menjadi gelap. Hal ini membuat Li Ziran dan sekretaris kecil itu menjadi sangat aneh. Kenapa kamu sangat marah? Dia berbicara seolah-olah dia adalah kepala daerah militer Jinling. Tidak. Presiden ini tidak dapat ditetapkan. Bagaimana mereka bisa pergi ke kamp militer? Saya tidak setuju. Kata Ye Junlin dengan marah. Kenapa kamu begitu bersemangat? Li Ziran bertanya dengan aneh. Aku hanya tidak ingin mendorong tren tidak sehat ini. Ye Junlin pergi dengan marah. Sekretaris kecil itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Li, ada apa dengan Tuan Ye? Sepertinya dia seorang perwira. Mungkin dia tidak tahan dengan gaya kerja seperti ini, kan? Kata Li Ziran. Setelah Ye Junlin pergi, dia langsung pergi ke daerah militer Jinling.
Dia ingin melihat siapa yang mengizinkan Huafeng Entertainment memfilmkan variety show di wilayah militer Jinling. Apakah kamu terlalu berani? Saat ini, tim Huafeng Entertainment telah tiba di wilayah militer Jinling. Tim syuting, tim logistik, dan influencer selebriti semuanya tinggal di markas militer. Tim perlengkapan telah menyiapkan perlengkapan dan menunggu variety show dimulai. Zixuan dan selebritas internet lainnya masih melakukan siaran langsung. Mereka merekam asrama yang diatur oleh kam militer. Apa, bisakah orang tidur di ranjang susun seperti ini? Tanah di sini penuh dengan tanah, bagaimana kita bisa menginjaknya? Apakah terlalu kotor? Apakah terlalu lembab? Saat aku memikirkan tentang itu, mereka akan memintanya bulan depan selama syuting acara. Para selebriti internet ini tidak tahan sama sekali dan terus mengeluh. Dan yang bisa kulihat hanyalah sekelompok tentara yang bau, semuanya berlumuran bau keringat, benar-benar tak tertahankan. Zixuan mengerutkan kening. Zhang Xiaogang merokok cerutu dan berkata sambil tersenyum, Anda hanya harus menanggungnya tunggu selama sebulan, dan setelah syuting acara ini selesai, saya jamin setiap lalu lintas Anda akan berlipat ganda, mendengar jaminan Zhang Xiaogang. Zixuan dan yang lainnya mengerutkan kening, baru saja berbaring. Meski kondisinya sangat sulit, tapi syuting variety show di kamp militer akan membuahkan hasil yang bagus dan menghasilkan banyak uang. Zixuan bertanya, Bos, bisakah kita menyiarkan langsung di kamp militer? Penggemar saya ingin melihat seperti apa kamp militer itu. Zhang Xiaogang menghirup cerutu dan berkata, terserah, izinkan saya memberitahu Anda, karena saya bisa di sana kamp militer ada di sini untuk memfilmkan program tersebut. Mengapa Anda tidak bisa menangani ini? Bosnya sangat hebat, kami sangat mengaguminya. Zixuan dan yang lainnya bersorak. Tidak, saya punya koneksi di seluruh China, adakah yang tidak bisa saya tangani? Zhang Xiaogang selesai merokok dan melemparkan puntung rokoknya dengan santai ke rumput. Sepetak kecil rumput telah hancur. Selanjutnya, selebritas internet mulai siaran langsung satu demi satu. Sekelompok seniman mulai berkeliaran di sekitar kamp militer dan menembak kemana-mana. Fans, lihat, ini kamp militer, ini kendaraan militer, ini anjing militer. Siaran langsung Zixuan sampai ke formasi tank. Fans, lihat, ini tank. Aku akan masuk ke dalam tank nanti dan menunjukkannya padamu. Zixuan tidak hanya memotret formasi tank, tapi bahkan masuk ke dalam tank untuk mengambil gambar. Halo kawan, syuting tidak diperbolehkan di sini, silakan kembali ke tempat asalmu. Seseorang segera menghentikannya, baunya sangat busuk, tidak bisakah kamu mandi, baunya sangat busuk. Zixuan segera mengerutkan kening, kawan, silakan kembali ke tempat asalmu, syuting tidak diperbolehkan di sini. Lanjut pria itu, HMPH, apa kamu tahu siapa aku? Apa kamu tidak berani membiarkanku memotret? Lagi pula, kami memasuki kamp militer secara sah. Apakah Anda melihat seseorang menghalangi kami? Apa yang Anda blokir? Pemimpin Anda menyalahkan kami. Bisakah Anda membelinya? Zixuan mencibir, minggirlah secepatnya, aku akan pergi sebentar lagi, kamu telah menundaku. Aku ingin kamu terlihat baik. Zixuan bersikeras untuk bergegas melewatinya. Kawan, silakan kembali, ini rahasia dan tidak bisa difilmkan. Desak penjaga, HMPH, rahasia macam apa yang ada di masa depan? Bukankah itu hanya tank? Siapa yang belum pernah melihatnya? Banyak sekali di TV. Kenapa mereka tidak bilang orang membocorkan rahasia? Karena Zixuan punya Zhang dukungan Xiaogang, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Lakukan sesuatu dengan tidak hati-hati. Itu berbeda, itu diperbolehkan, kami tidak mengizinkannya di sini. Penjaga itu bersikeras lagi dan lagi. Minggir cepat, jika kamu menghentikanku lagi. Aku berjanji akan melaporkannya kepada pemimpinmu, dan masa depanmu akan hilang. Kata Zixuan dengan marah, tidak kecuali diperintahkan oleh atasan, Anda tidak boleh memfilmkan. Zixuan benar-benar marah, saya tidak percaya lagi, saya harus memotret hari ini, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Terutama kamu, seorang prajurit yang bau, Zixuan memaksakan jalannya. Siapa yang kamu katakan adalah prajurit yang buruk? Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Suatu saat, Ye Junlin datang ke lapangan.
Suaranya mengagetkan Zixuan. Zixuan berbalik dan menatap Ye Junlin dengan tidak percaya. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Zixuan tidak takut lagi saat melihat Ye Junlin mengenakan pakaian kasual. Dia memutuskan bahwa Ye Junlin bukanlah seorang tentara, jadi dia adalah seorang pekerja. Itu harusnya tim mereka, maka dia perlu ditegur. Kamu di tim yang mana? Tim peralatan atau tim logistik? Beranikah kamu ikut campur dalam urusan saya? Apakah kamu lelah hidup? Kata Zixuan dengan marah. Ye Junlin sangat marah saat ini. Ketika pertama kali tiba di kamp militer, dia melihat tim-tim menyiarkan langsung di mana-mana. Kamp militer menjadi berantakan. Ini adalah sesuatu yang dia tidak tahan. Sekilas, ia bahkan melihat selebriti internet Zixuan ngotot memotret tank. Bagaimana ini bisa berhasil? Bukankah ini membocorkan rahasia militer? Jika model dan struktur tank ini tersebar, senjata ini tidak akan berguna. Dan dia mendengar kalimat, dasar prajurit busuk. Kalimat ini benar-benar membuatnya marah. Andai saja tidak ada tentara seperti mereka. Bisakah Anda melakukan streaming langsung di sini? Bisakah kamu mendapatkan makanan dan pakaian yang bagus? Ye Junlin menatap Zixuan dengan dingin dan berkata, minta maaf padanya atas apa yang baru saja kamu katakan. Segera, para penjaga melihat wajah Ye Junlin gelap. Bisa dibayangkan betapa marahnya dia. Zixuan takut dengan sisi menakutkan Ye Junlin dan bingung. Siapa kamu? Apa hakmu untuk mengendalikan kami? Tim di samping Zixuan marah, menatap Ye Junlin. Saya seorang tentara, dan saya tidak tega melihat kelakuan Anda sebagai seorang tentara. Ye Junlin berkata dengan dingin, kapan giliranmu sebagai tentara untuk mendikte urusan kami? Kata selebriti internet Zixuan dengan marah. Menurut mereka, Ye Junlin mengenakan pakaian kasual dan masih sangat muda. Paling banter, dia adalah seorang prajurit, bukan seorang pemimpin. Pemimpin harus berusia minimal 34 tahun. Jadi Zixuan sama sekali tidak lembut. Ye Junlin tersenyum bukannya marah. Sekarang, kamu telah menyinggung perasaanku juga, kamu harus meminta maaf kepadaku juga, minta maaf padamu. Jangan pernah memikirkannya, tapi kamu menunda siaran langsungku. Kamu meminta maaf padaku. Segera, berlututlah dan bersujud, dan aku akan mengampunimu sekali saja. Alih-alih meminta maaf, tim Zixuan malah meminta Ye Junlin untuk meminta maaf padanya. Ye Junlin tidak pernah menduganya, ada juga orang yang sombong dan mendominasi. Masih di kamp militer, dunia ini sangat besar dan saya yang terbesar, bukan? Apakah Wang Fa masih ada di matamu? Jika aku meminta maaf, aku khawatir kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Ye Junlin senang. Haha, aku tidak tahan dengan permintaan maaf dari orang kecil sepertimu. Lucu sekali. Zixuan mencibir. Cepat dan minta maaf padaku. Aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamamu, desak Zixuan. Dia berharap dia bisa menamparkan Ye Junlin. Bersambung.